nonton kembali materi ini jika kalian anggap kalau materi ini belum bisa kalian pahami sekali tonton misalnya ya. Baik, kita akan membahas di sini ya. Kalian bisa lihat, saya akan bagikan ya. Sebentar saya terima dulu ya. Kita akan lihat di sini ya. Kita punya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Dan ini adalah undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Jadi kalau kita tahu dari SD, SMP, SMA, ada SMK, kemudian ada perguruan tinggi, itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ini. Ya, dan ini adalah undang-undang ataupun legalitas dari sebuah perbuatan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi terkait pendidikan formal, non formal, apapun itu semuanya itu tertera pada undang-undang ini. Dan semua proses kegiatan pendidikan itu harus mencerminkan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Kita tidak akan membahas semua ya. Kita tidak akan membahas secara detail apa saja isi dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ini. Tapi kita akan meng-highlight mana saja poin-poin penting, cakupan-cakupan yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik. Karena ini ada sangat erat hubungannya bagaimana kita nanti sebagai pendidik dan bagaimana juga kita berkomunikasi, kemudian berinteraksi dengan peserta didik dalam kelas, itu semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Baik, di sini kita bisa lihat dulu dari definisi ya. Apa itu definisi pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, ya, pendidikan itu adalah usaha sadar, ya, conscious ya. Jadi conscious ya. Jadi usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Jadi fungsi dari pendidikan itu adalah tindakan untuk menciptakan seseorang ya untuk masa depannya seperti itu. Jadi intinya kenapa kita mendidik seseorang ya untuk for better future ya. Ada logo-logo ataupun moto-moto seperti itu. Nah, ini dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Ya, dan apa saja di sini ya? Di sinilah kita punya ada namanya tenaga kependidikan, ada namanya tenaga pendidik, ada peserta didik, dan ada kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau seperangkat pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kalau saya bicara ya secara analogi sebenarnya guru-guru ataupun dosen-dosen ataupun apapun pendidik-pendidik itu mereka itu cuma menang satu malam doang. Ya, contohnya kami ini cuma menang satu malam doang daripada peserta didik kami. Kenapa? Karena kami sudah tahu sebelumnya, sedangkan kalian belum tahu. Dari mana kami tahu? Nah, itu biasanya cerminannya adalah secara garis besar bisa dilihat dari kurikulumnya. Jadi apa yang kami ajarkan ya di minggu ke-15 atau di minggu ke-11 seperti ini, itu semuanya sudah tertuang di dalam, kalau di kampus ada namanya RPS, ya ada silabus kalau di sekolah. Dan semua itu adalah cerminan dari kurikulum. Ya, karena kurikulum itu adalah rencana, ya. Kurikulum itu adalah pengaturan supaya atau guideline ya. Jadi apapun ide kita, apapun eksekusi kegiatan kita, itu semuanya sudah diplanningkan dulu ya itulah fungsi dari kurikulum dan kita itu melalui kurikulum kita itu bisa melihat mana saja yang menjadi bahan kajian kita mana saja yang tidak ada di dalam kegiatan pengajaran kita itu semuanya tertuang di dalam kurikulum. Nah, kurikulum ini adalah bekal dasar ya bekal dasar dalam sebuah proses pendidikan. Nah, kalau kita lihat di dalam eh, pendidikan kita mungkin kalian sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Saya pun secara pribadi itu sudah mengalami beberapa kali kurikulum ya. Yang saya ingat saja ya. Yang saya ingat saja itu kurikulum itu ada namanya dulu di waktu SMP kelas 1 ya, kalau nggak salah. Itu ada namanya kurikulum berbasis kompetensi. Jadi namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian 2 tahun kemudian berubah lagi. Ada namanya kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Kemudian SMA berubah lagi, ada namanya kurikulum 2013 ya, kalau nggak salah ya, kurikulum 2013. Dan sekarang ada namanya yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum ini selalu mengalami perubahan.
Ya, kenapa dia selalu mengalami perubahan? Ini sama kayak kita punya handphone. Ya, kita beli handphone, misalnya kita beli iPhone, iPhone 15 kita beli baru bulan ini. Ya, tahun depan mungkin pasti ada update sistem, ya kan? Di dalam handphone kita. Nah, ini adalah bentuk pembaharuan. Jadi wajar saja, ya, jadi wajar saja kenapa kurikulum itu berubah. Kenapa kurikulum itu mengalami pembaharuan? Yaitu tadi, karena menyesuaikan dengan kebutuhan nasional. Kemudian menyesuaikan juga dengan tuntutan globalisasi. Nah, inilah alasan mengapa kurikulum itu selalu mengalami perubahan. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ini juga menunjukkan apa saja hak-hak warga negara. Jadi, warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan, ya. Jadi dulu itu ada nama programnya program wajib belajar 6 tahun. Jadi 6 tahun itu dibantu oleh pemerintah gratis, ya. Bukunya disiapin, ya. Kemudian sarana prasarana disiapin, kemudian terus naik, wajib belajar 9 tahun. Dan terakhir sekarang itu wajib belajar 12 tahun. Nah, siapa tahu 5 tahun ke depan itu wajib belajarnya adalah 16 tahun. Harus tamat S1 misalnya. Ya, siapa tahu, ya. Karena pemerintah menyadari bahwa peran mereka, ya, peran pemerintah itu adalah menyediakan pendidikan. Ya, jadi kalau ada negara yang tidak memberikan sarana pendidikan, berarti negara tersebut tidak menjalankan konstitusinya. Ya, karena negara itu pasti menjalankan konstitusinya. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila, ya. Karena jelas ya di dalam pembukaan undang-undang itu saja ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah konstitusi. Berarti negara harus hadir bagaimana caranya negara itu ikut, ya, dalam mencerdaskan sumber daya manusia. Karena kalau kita berbicara SDM, tentu kita berbicara pendidikan itu seberapa berkualitasnya sebuah pendidikan. Ya, kalau kita bandingkan saja pendidikan kita di Indonesia dan pendidikan teman kita di Singapura tentu berbeda, ya. Nah, ini adalah fungsi, ya, dari peranan pemerintah, yakni menyediakan pendidikan. Nah, selain pendidikan, apa saja peran-peran pemerintah? Banyak ya, keamanan salah satunya ya, kemudian kesehatan, ya, kemudian ekonomi, ya, itu adalah kewajiban pemerintah yang dituangkan dalam konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, ya, apa saja, ya, kita lihat di sini ya, dalam bab 4 Undang-Undang Nomor 2 1989 ini kita lihat apa saja satuan pendidikan, apa saja jenis pendidikan. Di pasal 10 itu menyebutkan bahwa pendidikan itu terbagi dua. Ada namanya pendidikan sekolah dan ada namanya pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan sekolah itu apa? Pendidikan sekolah itu adalah pendidikan yang diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Contohnya apa, Sir? Contohnya ada PAUD, ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kalian tidak tamat SD, nggak bisa lompat ke SMA, ya, karena harus berkesinambungan, berjenjang. Nggak bisa S1 selesai langsung S3, nggak bisa, harus S2 dulu. Nah, ini adalah jalur pendidikan yang kita sebut dengan jalur pendidikan berjenjang dan bersinambungan. Nah, kemudian ada juga jalur pendidikan luar sekolah. Apa itu jalur pendidikan luar sekolah? Jalur pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, ya, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan tidak harus bersinambungan. Apa contohnya, Sir? Ya, apa contoh dari pendidikan luar sekolah? Ya, banyak ya. Misalnya itu adalah pendidikan kebudayaan atau pendidikan agama, ya, pendidikan keterampilan, misalnya belajar mobil, ya, membawa mobil itu keterampilan, ya. Sir, kalau aku, Sir, belajar mobil, Sir, bisa bawa mobil matic pindah ke manual. Nah, kan boleh. Tidak harus kalian itu harus manual dulu baru ke matic, bebas. Nah, ini disebut dengan pendidikan luar sekolah. Jadi yang membedakan antara pendidikan luar sekolah dan eh, pendidikan biasa, ya, yang kita sebut itu adalah prosesnya yang berjenjang dan bersinambungan. Pendidikan luar sekolah itu tidak perlu jenjang, ya. Dia tidak ada gelar S3 harus selesaikan S1 S2 dulu. Enggak, ya.
Nah, kemudian kita lihat lagi itu jenis-jenis pendidikan, ya. Apa saja jenis-jenis pendidikan? Di dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan itu dibagi ke dalam pendidikan umum, ya. Jadi pendidikan umum apa? Pendidikan umum itu adalah pendidikan yang sifatnya secara general. Misalnya kita SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA itu kan umum. Matematika belajar, bahasa Inggris belajar, agama belajar, umum. Ya, ini disebut dengan pendidikan umum. IPS, IPA belajar kita. SD, SMP, SMA, ya kan? Kemudian ada juga pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan ini adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memiliki keahlian pada bidang tertentu. Contohnya apa, Sir? Contohnya itu misal kita tamatan hotelier, ya, kita tamat SMK perhotelan. Nah, kemampuan kita itu, keterampilan kita itu terkait dengan perhotelan, ya, terhadap perhotelan. Misalnya kita bisa bagaimana jadi front officer yang baik, ya. Nah, itu cuman anak perhotelan saja yang punya keterampilan itu. Anak-anak di teknik mesin belum tentu, karena mereka punya spesifikasi pendidikan kejuruan yang berbeda. Nah, kemudian kita punya pendidikan luar biasa. Apa itu pendidikan luar biasa? Pendidikan luar biasa itu adalah pendidikan yang diselenggarakan khusus ya bagi peserta didik yang memiliki perbedaan ya, dalam tanda kutip ya di sini ya. Jadi bisa saja peserta didiknya itu memiliki kelainan fisik atau kelainan mental. Jadi dia nggak bisa disamakan ke pendidikan umum ya, karena tentu ada treatment yang berbeda. Guru-gurunya pun nggak bisa guru umum menjadi guru di sekolah luar biasa. Tidak bisa ya. Dan yang keempat, ya, yang keempat itu ada pendidikan kedinasan. Apa contoh kedinasan ini, Sir? Kedinasan itu biasanya merujuk kepada kementerian kalau sekarang ya. Kalau dulu departemen, kalau sekarang itu kementerian. Misalnya gini, di Palembang ini ada sekolah kedinasan yang baru. Contohnya perhubungan, ya, kemudian ada perairan laut, ada juga perairan sungai. Itu kan kedinasan semua tuh. Yang di Mariana itu kan baru tuh, ya. Baru itu ya, kedinasan baru. Dulu belum ada. Kemudian misalnya contohnya lagi apa, Sar? IPDN. Nah, IPDN itu kedinasan, ya. IPDN itu adalah kedinasan. Nah, ini khusus, ya. Jadi pendidikan kedinasan itu biasanya merupakan perpanjangan dari tugas kementerian. Ya, kalau dulu namanya departemen, kalau sekarang kementerian. Jadi mereka itu disiapkan, peserta didiknya itu disiapkan sebagai perpanjangan SDM kedinasan ataupun SDM kementerian. Kemudian kita punya pendidikan keagamaan ya. Ini menyangkut tentang peranan agama ya. Tentu ada namanya Institut Agama Hindu ya. Ada juga kalau Islam itu ada UIN. Ya, kalau di Kristen tuh ada juga misalnya Universitas Kristen ya. Nah, itu awalnya itu adalah menyangkut tentang pendidikan keagamaan ya. Dan ada pendidikan akademik ya dan kemudian ada pendidikan profesional. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang sistem pendidikan nasional, itu kita harus melihat dulu apa saja jenjang-jenjang pendidikan yang ada di dalam sistem pendidikan kita. Jenjang pendidikan di Indonesia itu kalau kita lihat dari beberapa negara ya, kita bandingkan sebenarnya mirip ya. Contohnya kita ya, kita ada pendidikan dasar ya. Kita punya primary ya. Kalau di luar negeri itu ada namanya primary ya. Kemudian ada secondary ya. Kemudian ada higher education. Ya sama. Kita juga seperti itu. Jadi kita punya pendidikan dasar. Apa sih pendidikan dasar ini ya? Pendidikan dasar itu adalah di mana peserta didik itu diajarkan, dididik dengan kemampuan dan pengetahuan dasar. Contohnya SD ya. SD ya. SD itu kan sekarang umur 6 tahun sampai 12 tahun. Ya, SD. Kalau zaman saya dulu itu umur 5 tahun sudah bisa masuk SD. Kalau sekarang enggak. 6 tahun dulu baru boleh SD. Ya. Nah, ini sekolah dasar. Jadi kita di sekolah dasar itu kalau kalian ingat, kita itu diajarkan dasar-dasarnya, bisa menghitung, ya, bisa membaca, ya, kemudian bisa melukis, menggambar, ya, kan dasar-dasar semua, ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan, ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, terkadang ada perbedaan apa ya? Ada perbedaan bobotnya, ya.
Kalau di kita itu misalnya masuk SD harus bisa membaca, harus bisa menghitung. Kalau di kita ya, malahan kalau di Jepang kebalikannya. Di Jepang itu masuk SD itu nggak harus bisa baca dulu, nggak harus bisa menghitung dulu, ya. Kalau di Jepang ya. Nah ini kan perbedaan negara-negara. Mungkin setiap negara memiliki kompetensi masing-masing. Ya, jadi tentu mereka memiliki bobot yang berbeda-beda. Ya. Nah kemudian masuk ke tahap kedua itu kita punya pendidikan menengah. Pendidikan menengah itu ada SMP, ada SMA. Ya, makanya kan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Nah, menengah itu apa? Menengah ya. Jadi tadi kan dasar, sekarang menengah. Menengah itu berarti di tengah-tengah ya. Jadi di sini di SMP kita lihat di SMP itu sudah mulai pembelajarannya lebih rumit sedikit daripada dasar tadi. Ya, jadi kita di sini sudah ketemu misalnya kalau dulu di SD cuma IPA misalnya, kalau SMP lah sudah ketemu ada biologi, ada fisika misalnya ya. Sudah mulai terpecah-pecah ya karena dia tingkatannya sudah ke tingkatan menengah ya. Kemudian di SMA gitu juga. Di SMA kita sudah dibagi per jurusan ya. Misalnya jurusan IPS, jurusannya IPA, kemudian jurusannya bahasa ya. Nah, ini kan sudah dibagi-bagi per jurusan di sekolah menengah atas. Nah, kemudian kita punya jenjang selanjutnya itu ada jenjang perguruan tinggi. Nah, jenjang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ini adalah yang kalian sedang alami sekarang. Jadi kalian harus ke pendidikan tinggi itu harus menyelesaikan dulu SMA atau paket C, ya. Boleh nggak, Sir? Aku tamat SMP tapi pengen kuliah, Sir. Nggak bisa, ya. Dia nggak boleh, ya. Dia nggak bisa lompat tamat SMP lanjut kuliah, tidak bisa. Jadi gimana caranya? Jadi kita harus lanjut dengan paket C dulu, ya. Kalau kalian di dalam paket C itu dinyatakan lulus, dianggap layak, ya berarti kalian akan mendapatkan ijazah paket C dan boleh ya dan baru boleh masuk ke perguruan tinggi, ya. Nah, ini adalah jenjang pendidikan yang ada di dalam sistem pendidikan kita ya. Nah, sekarang kita balik ke PowerPoint yang sudah saya siapkan ya. Nah, di dalam PowerPoint ini tadi sebenarnya sudah menjelaskan semua ya apa saja yang sudah saya siapkan tadi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tadi sebenarnya sudah tertuang di dalam eh, PowerPoint ini ya. Tapi saya mulai dengan undang-undang dulu supaya kita tahu ya dalam pelaksanaan pendidikan itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 itu adalah patokan kita ya. Ini sama aja kan? Nah, kalian lihat di sini. Ya, apa yang saya jelaskan tadi sebenarnya sudah ada di dalam PowerPoint ini. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi kita akan lanjut ke topik apa saja program-program dan pengelolaan pendidikan. Nah, pengelolaan pendidikan itu ya di dalam pendidikan kita itu ada namanya kurikulum. Ya, yang tadi saya bilang ya, sekarang kurikulumnya itu adalah kurikulum Merdeka Belajar. Ya, jadi peserta didik itu diberikan kebebasan untuk memilih kajian sesuai dengan minatnya. Ya, misal kalau kalian hobi berwirausaha, ya cari mana kelas ataupun mata kuliah yang hubungannya dengan berwirausaha. Boleh sekarang. Kalau dulu di kurikulum dulu nggak boleh karena tidak dituangkan di dalam kurikulumnya. Ya, nggak bisa. Ya, kita itu harus kuliah di dalam prodi kita itu aja. Kalau sekarang nggak. Ya, anak semester 5 itu boleh ya ikut belajar di prodi lain sesuai minatnya. Kalau kalian minatnya pengen menggambar, gabung ke prodi yang bisa menggambar, ya. Nah, ini adalah cerminan dari kurikulumnya. Itulah salah satu perbedaan kurikulum NBKM yang kita kenal sekarang. Nah, untuk kurikulum ini di dalam pendidikan kita ya, itu terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua. Ini terjadi di negara kita. Jadi ada kurikulum secara nasional, ya kurikulum secara nasional itu artinya kurikulum yang apa ya, yang mengurusi, yang mengatur, yang merencanakan seluruh kegiatan pendidikan secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi misalnya kalau kita kelas 1 belajar Pitagoras,
Teman kita di SMA di Jayapura kelas 1 dia juga belajar Pitagoras. Itu namanya kurikulum nasional. Ya, tapi ada juga yang disebut dengan kurikulum muatan lokal. Nah, ini adalah uniqueness ya, uniqueness dari kurikulum kita. Apa itu kurikulum muatan lokal? Jadi kurikulum muatan lokal itu adalah kurikulum yang terpisah sendiri ya. Jadi kurikulum muatan lokal ini adalah kurikulum yang diberikan kebebasan kepada daerah-daerah tertentu, atau sorry, seluruh daerah di Indonesia berdasarkan keunikannya masing-masing. Nah, kurikulum muatan lokal ini biasanya berdasarkan letak geografis, ya. Biasanya letak geografisnya. Jadi misalnya kita punya daerah pegunungan, kita punya daerah perairan, kita punya dataran tinggi. Nah, bentuk geografis dari daerah kita itu itulah yang nanti yang akan menentukan eh, muatan lokal apa yang akan diajarkan, ya, yang akan ditularkan ke sekolah. Misalnya gini, kalau kita ditinggalnya di perairan, biasanya kelas muatan lokalnya itu adalah sistem perairan. Misalnya bisa saja di situ tambak udang misalnya ya, ataupun kita daerah Bali ya, karena Bali itu daerahnya wisata, muatan lokalnya biasanya memuat konten-konten wisata ya, misalnya ada ekoturism ya. Kemudian misalnya kalau kita di daerah pegunungan tinggi ya, kita biasanya muatan lokalnya itu peternakan ya. Kemudian misalnya perikanan. Nah, itu adalah kurikulum muatan lokal. Jadi kurikulum muatan lokal itu setiap daerah diberikan kebebasan untuk ya menyalurkan uniqueness dari daerahnya masing-masing. Dan ini berbeda. Jadi teman-teman di Palembang mungkin mata kuliah muatan lokalnya mulok ya. Mungkin kita membuat misalnya apa ya di Palembang, contoh muatan lokalnya. Misalnya merajut kain itu ya. Merajut kain tenun misalnya ya. Nah, mungkin teman kita yang di Jayapura ya mereka lebih ke peternakan misalnya. Nah, jadi itu adalah kurikulum muatan lokal. Nah, ini terpisah ya. Jadi kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal itu dia terpisah di dalam sistem pendidikan kita. Nah, di dalam muatan lokal ya itu tentu ada faktor penghambat, ada faktor penunjang. Faktor penunjangnya apa ya? Banyak ya karena dengan beragamnya geografis, beragamnya latar belakang, ya itu adalah nilai jual. Ya, nilai jual yang dimiliki oleh setiap daerah. Penghambatnya apa? Ya, penghambatnya adalah ketidakseragaman itu tadi. Ya, bisa saja suatu daerah maju muloknya. Ada juga daerah yang tidak maju muloknya karena SDM-nya mungkin yang belum sanggup untuk membuat kurikulum muatan lokal dengan baik, ya. Nah, ini adalah menjadi faktor penghambat. Nah, kalau kita berbicara tentang muatan lokal ini, ya, jadi saya ingat waktu saya SMP, ya saya dulu tinggalnya di dusun ya. Nah, di kabupaten kami itu muatan lokalnya itu adalah pertanian. Ya, jadi nama muatan lokalnya itu adalah Mulok Pertanian. Kenapa? Karena daerah saya adalah daerah penghasil sayur-sayuran. Jadi kami kerjaannya apa? Seminggu sekali itu kerjaan kami bawa arit ya. Jadi nanam stroberi, ya, kami nanam bawang daun. Nah, itu adalah pekerjaan kami di Mulok Pertanian waktu itu. Jadi intinya, ya, dalam kurikulum muatan lokal ini itu berdasarkan perbedaan lingkungan, ya, baik lingkungan biotik, ya, lingkungan biotik itu lingkungan hidupnya, ya. Misalnya lingkungan hidupnya itu sosialnya, misalnya kehidupan manusianya, misalnya kan daerah masyarakat yang tinggal di daerah pelabuhan tentu berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan misalnya ya kan, itu adalah biotik. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhannya ya, misal kalau kami di dusun ya tanah kami subur, jadi mulok kami cocok pertanian. Bagaimana teman-teman yang tinggal di daerah tidak subur? Tentu nggak bisa, muloknya adalah pertanian. Ya, dan kemudian ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik itu lingkungan tak hidupnya ya, lawannya. Contohnya yang geografis tadi ya, hutan misalnya, laut dan lain-lain ya. Nah, ini adalah kurikulum muatan lokal. Jadi ini sebenarnya adalah ciri khas dari kurikulum kita ya.
ciri khas dari kurikulum kita. Kalau kita tanyakan teman-teman di negara lain, belum tentu mereka punya, ya, karena ini cuman khusus untuk negara kita saja, ya, negara kita yang punya uniqueness-nya sendiri, ya. Nah, itu adalah sistem pendidikan nasional, ya, yang bisa kalian baca-baca lagi, ya. Silakan saja kalian baca di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Di dalam undang-undang tersebut jelas, ya, di sana semuanya sudah didefinisikan oleh pemerintah, ya. Jadi apa saja satuan pendidikannya, kemudian apa saja yang wajib diajarkan. Makanya kenapa agama itu, pendidikan agama itu ada sebagai mata kuliah wajib. Ya, kenapa kewarganegaraan itu ada? Padahal dari SD, SMP, SMA sudah belajar. Kenapa di kuliah ada lagi? Nah, itu sebenarnya adalah cerminan dari tuntutan Undang-Undang Dasar dan sorry, Undang-Undang Dasar dan apa? Kok saya lupa lagi? Eh, dua konstitusi kita itu, ya. Nah, jadi ini yang harus diingat, ya, karena agama di kita di sila satu itu harus berketuhanan. Kalau pendidikan agama ini nggak diajarin, berarti kita tidak mencerminkan sila nomor satu, ya. Jadi Pancasila dan undang-undang, ya. Jadi makanya agama itu menjadi kewajiban di kita, ya, di dalam pendidikan kita. Makanya apapun jenjang pendidikannya, agama pasti ada, ya. Kemudian kewarganegaraannya pasti ada. Nah, kalau kita bandingkan dengan kurikulum lain, tentu berbeda. Negara lain mungkin agama tidak ada. Agama bukan kewajiban, ya. Jadi kurikulum itu intinya adalah untuk merencanakan dan mengatur, ya, semua kegiatan-kegiatan pendidikan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan.